Uston Nawawi tadi. Jackson Tiago, gol yang sangat indah mitra olahraga diciptakan oleh Jackson Tiago dengan melakukan salto tadi membobol gawang Ansar Abdullah. Persebaya 2, PSM 1. Benar-benar eksklusif Bung Kris. Tendangan sambil salto atau yang juga dikenal dengan bike. Ya, kick off babak pertama sudah dimulai. PSM Ujung Pandang. Luciano Leandro melewati 3 pemain lawan. 5 pemain, masih Luciano. Tendangan langsung. Oh, berbahaya di olahraga dan masuk. 1-0. Ishak Fatari membobol gawang Agus Murad pada menit ke-10 membuat PSM Ujung Pandang unggul 1-0 memanfaatkan bola muntah dari bola yang terkena tiang tadi. Kris, saya di sini melihat benar-benar seorang Luciano Leandro benar-benar memunculkan sebuah improvisasi untuk men-setup terjadinya sebuah gol buat Persebaya Surabaya. Dan di sini saya melihat bagaimana gerakan Juniarto Budi ketika dia merasakan bola silang dari Luciano Leandro dan sambil melepaskan tembakan yang membentur tiang jauh dari Agus Murad. Di sini saya melihat lewat gerakan lambat ternyata bukan gol dari Ishak Gol Fatari. bunuh diri dari Khairil Anwar. Dalam tayangan lambat kita saksikan Bola mitra olahraga. muntah di tiang jauh itu menyentuh kaki kanan dari Khairil Anwar. Mitra olahraga, gol pertama bagi PSM tercipta lewat gol bunuh diri Khairil Anwar. Sementara serangan dari Persebaya yang gagal. Semifinal antara Persebaya melawan PSM Ujung Pandang berlangsung dalam tempo yang cepat dengan semangat tinggi sejak kick off babak pertama dimulai. Lemparan ke dalam untuk PSM Ujung Pandang yang dilakukan oleh Wahyudin. Musa Kalon. Ishak Fatari. Ishak Fatari. Samping di sebelah kanan gawang Agus Murad Al-Farisi. Kesempatan tadi dimiliki oleh Ishak Fatari. Dalam tayangan lambat kita saksikan dia berhasil lepas dari Carlos de Melo, melepaskan tendangan dalam kondisi dimarking oleh Khairil Anwar. Tendangannya menyamping di sebelah kanan gawang Agus Murad. Pelatih M. Basri. Uston Nawawi. Jackson Tiago dan masuk 1-1. Yusuf Eko Dono menyamakan kedudukan setelah dia meneruskan umpan kepala dari Jackson Tiago. Gol yang dicetak oleh Yusuf Eko Dono tadi terjadi pada sekitar menit ke-22. 1-1. Ya, Bung Kris, saya melihat gol balasan dari Yusuf Eko Dono atau gol ke-6 yang dia ketik selama musim kompetisi sekarang itu cukup manis. Saya melihat seperti apapun gerakan yang dilakukan oleh Ansar Abdullah untuk memblokir tendangan Yusuf Eko Dono itu tidak cukup membendung tajamnya sundulan Yusuf Eko Dono sehingga gawang PSM untuk pertama kalinya robek dalam 25 menit pertama ini, Bung Kris. Rusdi Bahalwan, pelatih dari Persebaya. Anang Ma'ruf yang dituju. Lepas dia Anang Ma'ruf. Lepaskan tendangan langsung. Satu kemelut terjadi di depan gawang PSM Ujung Pandang mitra olahraga. Berawal dari akselerasi bagus Anang Ma'ruf. Melepaskan tendangan langsung diblok oleh penjaga gawang Ansar Abdullah. Dalam tayangan lambat kita saksikan lempar ke dalam untuk Persebaya. Kesalahan nampaknya Luciano Leandro. Kartu kuning. Dan ini merupakan kartu kuning kedua dalam pertandingan ini karena Luciano Leandro tadi kesal dengan membanting bola mitra olahraga. Dan Musa Kalonnya dituju. Tepat mengarah ke penjaga gawang Agus Murad Al-Farisi. Tandukan dari Musa Kalon. Dicuri tadi oleh Aji Santoso. Dan sliding tackle dilakukan oleh Roni Ririn mitra olahraga. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi penjaga gawang Ansar Abdullah mengenakan topi mitra olahraga. Apakah ini
seperti yang disitir oleh manajer tim Nurdin Halid dengan isu supranatural. Unsur Nawawi tadi, Jackson Tiago, gol yang sangat indah mitra olahraga diciptakan oleh Jackson Tiago dengan melakukan salto tadi, membobol gawang Ansar Abdullah. Persebaya 2, PSM 1. Benar-benar eksklusif, Bung Kris. Tendangan sambil salto atau yang juga dikenal dengan bicycle kick yang diperagakan oleh Jackson Tiago. Ini adalah sebuah bukti bagaimana Jackson layak disebut sebagai bomber asing terbaik. Bahkan secara makro, Jackson juga memberi bukti bahwa dia adalah striker terbaik yang beredar di Liga Indonesia sekarang ini, Bung Kris. Gol ini mengingatkan kita pada terjadinya gol Widodo Cahyono Putro ketika Indonesia berhadapan dengan Kuwait. Dengan tendangan saltonya, bedanya Widodo ketika itu melakukannya dari jarak yang lebih jauh. Pelatih M. Basri terus memberikan instruksi pada para pemainnya setelah tertinggal 1-2 dari Persebaya. Sugiantoro, tendangan jarak jauh dari Sugiantoro sangat mengejutkan dari setengah lapangan mitra olahraga. Beruntung masih tepat pada posisi Ansar Abdullah berdiri. Dalam tayangan amat kita saksikan secara mengagetkan dari setengah lapangan Sugiantoro. Khairil Anwar melewati dua pemain Khairil. Pelanggaran dilakukan tadi terhadap Khairil Anwar. Tendangan bebas untuk kesebelasan Persebaya. Dalam tayangan amat kita saksikan aksi individu dari Khairil Anwar. Carlos de Melo, Jackson Tiago sekarang. Carlos de Melo, hampir saja mitra olahraga tendangan Carlos de Melo masih mampu diblok oleh penjaga gawang Ansar Abdullah. Satu kesempatan yang dimiliki oleh Carlos de Melo gagal dimanfaatkan oleh pemain asal Brasil. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana berbahayanya lini pertahanan PSM Ujung Pandang sudah bebas mitra olahraga, melepaskan tendangan langsung diblok oleh penjaga gawang Ansar Abdullah. Tendangan sudut untuk Persebaya. Carlos de Melo lepaskan tendangan Aji Santoso. Pelanggaran jelas mitra olahraga, sangat jelas. Khairil Anwar terlambat mengambil bola masuknya tetapi membentur kaki dan cukup keras terjadi. Samsudin Batola dan Khairil Anwar kita saksikan. Inilah mitra olahraga, sangat jelas. Luciano Leandro akan melakukan tendangan sudut. Tidak tanggung-tanggung, 6 pemain PSM ada di kotak penalti lawan. Musa Kalon. Ya, penalti. Kita saksikan mitra olahraga, wasit Kim Dae-young dari Korea Selatan menunjuk titik putih. Itu jadi handsball nampaknya. Dalam tayangan lambat kita saksikan. Ya, mengenai tangan dari Anang Ma'ruf, tendangan penalti akan dilakukan oleh Luciano Leandro. Kita nantikan. Luciano masuk 2-2. Luciano Leandro berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah mengeksekusi penalti dengan sempurna tadi. Dan ini merupakan golnya yang ke-15 bagi Luciano Leandro di pentas Liga Kansas. Sebuah penalti yang dieksekusi dengan cukup dingin oleh Luciano Leandro. Kita melihat bagaimana flashing bola ke sudut kanan gawang Agus Murad. Sebagian di antaranya memang lewat tendangan penalti. Pelanggaran dilakukan tadi terhadap Yusuf Ekodono. Kartu kuning nampaknya. Kartu kuning dan kartu kuning keempat dalam pertandingan ini. Dalam tayangan lambat Yusuf Ekodono, ya jelas satu pelanggaran yang sangat jelas mitra olahraga. Carlos de Melo akan melakukan tendangan bebas. Jackson Tiago lambung di atas misar gawang. Inilah model rambut yang sangat unik dari Jackson Tiago.
Dan mitra olahraga pertandingan babak pertama sudah berakhir. Kedudukan adalah Persebaya 2, PSM Ujung Pandang 2. Persebaya Surabaya, Wahyudin coba melewati Aji Santoso. Gagal Wahyudin. Ustonawawi digantikan Eri Irianto. Inilah nomor punggung 19 Eri Irianto dan Ustonawawi. Carlos Gemelo kembali akan melakukan tendangan sudut. Carlos Jackson Pinheiro masuk. Justino Pinheiro. Persebaya 3, PSM 2. Sebuah gol yang cukup skematis, Bung Kris. Saya melihat bola yang berasal dari tendangan pinggir yang dilepaskan Carlos Gemelo dan arah kepada Jackson, dan dengan sama sekali tidak ada kesan egois, Jackson memberikan bola tarik kepada Justino Pinheiro yang dia lihat berdiri dalam posisi cukup bebas, dan Justino meletakkan bola sambil melepaskan tendangan setengah voli, dan ini cukup keras untuk menyobek gawang Ansar Abdullah. Sebagian informasi bahwa tendangan dari Justino Pinheiro tadi juga sempat membentur salah seorang pemain dari PSM Ujung Pandang sebagaimana yang kita saksikan di tayangan lambat ini. Ya, Alibaba Heri Rianto masih mampu diblok oleh Ansar Abdullah. PSM Ujung Pandang sangat berbahaya. Oh, satu peluang emas dimiliki oleh Ishak Fathari untuk menyamakan kedudukan. Dan mitra olahraga, rekor pecah di Stadion Utama Senayan. Persebaya berhasil mengandaskan PSM Ujung Pandang dengan skor 3-2.